Haleluya. Thank you Pastor Yoksin, luar biasa Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Saya merasa tidak asing lagi di suasana seperti ini. Luar biasa Tuhan Yesus dalam kehidupan saya. Saya 21 tahun yang lalu, itu tahun 2005, akhirnya saya meletakkan jabatan sebagai bendahara di gereja IFGC Makassar. Luar biasa saudara, perjalanan hidup yang Tuhan anugerahkan. Dan ya, saya ketika ada di Makassar, luar biasa Tuhan. Dan saya mau memperkenalkan, tadi nama saya sudah, ya. Dan luar biasa kalau Tuhan sampai hentar saya di kota Manado, tidak pernah terpikirkan. Saya dari keluarga, papa saya Fam Yusop, ya ejaan lama, dari Ulu Siau. Dan mama saya Fam Takapente dari Minsel Amurang, tepatnya di Bitung Amurang. Saya adalah orang Siau Amurang, tapi tidak pernah pergi ke Siau sampai ini Siau Kart. Jadi saudara, dan luar biasa kalau saya ada di Makassar, ya saya lahir besar di Makassar. Kemudian karena tugas mulai berpindah-pindah kota dan tempat. Singkat cerita bahwa kalau saya ada di pelayanan FGFGC itu tahun 99 itu saya hanya datang-datang ibadah waktu itu. Kemudian ada komsel yang akhirnya diadakan di rumah kami keluarga. Dan akhirnya jadilah pelayan Tuhan saudara. Waktu itu sebenarnya adik saya yang dulu masuk karena pelayanan yang ada. Saya sebelumnya lahir besar di gereja belum pertobatan saudara, dan di gereja GKSS di Makassar. Sempat jadi pelayan, jadi penatua, bahkan sampai di tingkat sinode. Waktu itu sempat mau dikirim ke Jerman dalam pertukaran pelayanan, tapi saya tidak bisa karena saya sudah bekerja waktu itu. Dan Tuhan Yesus luar biasa, dalam pelayanan di FGFGC Makassar, saya bertemu dengan Pastor Yoksin. Ya, ada banyak pastor-pastor, termasuk Pastor Harni yang sudah kalau Pastor Jimmy Untoro, waktu itu ketua sinode kalau datang di Makassar, dan ada Pastor Abraham Yuwono, ya itu puji Tuhan luar biasa. Kalau Tuhan mempercayakan saya untuk melayani Tuhan, itu karena saya percaya karena Tuhan. Ya, tidak pernah terpikirkan jadi gembala sidang saudara. Saya tidak pernah terpikirkan masuk untuk sekolah teologi, apalagi sekolah Alkitab. Saya percaya bahwa semua masuk dalam agenda Bapa yang besar. Amin. Kalau saya melihat kehidupan saya, kami dari papa yang mengajar, dari opa pembantu mimbar ke papa turun ke kami anak-anak, diajarkan untuk rajin setia ibadah. Kalau diberi tanggung jawab untuk pelayanan, kami melayani. Nah, kan singkat cerita, waktu saya tugas dan suami, almarhum suami itu juga adalah dosen di Unstrad. Kemudian waktu dia mau jadi gembala, haleluya. Saya katakan kepada suami saya bilang begini, Dir, boleh Jo, tugas lain Tuhan mau kasih, Mar, jangan tuh jadi gembala. Oh haleluya. Saudara, panjang ceritanya kalau saya mau cerita, nanti lebih panjang dari khotbah. Tapi singkat saja, saya percaya waktu, sebenarnya suami saya juga bukan untuk jadi gembala. Dia hanya membantu pelayanan, merintis yang ada ketika di Ternate. Saya tugas di Ternate, saya membawahi daerah itu waktu itu Makassar, Maluku, Maluku Utara, dan Sorong. Salah satu daerah Papua hanya Sorong saja. Itu masuk di bawah saya sebagai area manager. Itu semua anugerah Tuhan. Dan tadi sempat berbincang bahwa
Kalau saya diberi kesempatan, itu semua anugerah Tuhan dan saya pakai untuk melayani Tuhan. Amin. Dan saya percaya bahwa tidak ada yang sia-sia. Kalau Tuhan bawa sampai jadi gembala sidang ini luar biasa. Saya memiliki satu anak namanya Hana, sementara kuliah semester 2 di Fakultas Pertanian Teknologi Pangan. Jadi ya saya berpikir bahwa Hana mau sekolah sama kayak mami, dedi, oh no mami, dia lain jurusan. Kalau saya ambil kuliah saya akuntansi di Makassar, kemudian saya sekolah, singkat cerita suami saya meninggal, jadi tahun 2015, kemudian saya menikah lagi tahun 2017. Dan akhirnya saya pindah ke tempat ini, ke Manado. Tempat yang hanya saya biasa datang kunjungi 1 tahun 1 kali. Kalau pengucapan dan langsung pergi Amurang. Dan waktu saya tugas hanya sekitar bandara. Kalaupun sampai itu ke kota hanya ke Mantos saja. Tapi kalau sekarang saya ada di sini, saya berpikir bahwa Tuhan luar biasa kan, kita tidak pernah pikir akan tinggal di Manado, tapi saya tahu bahwa semua masuk dalam agenda Bapa yang besar. Dan saudara, ketika saya menikah lagi, juga ternyata adalah hamba Tuhan yang lagi sementara merintis di GPDI Yerusalem Bumi Nyiur. Nah, waktu itu selama perjalanan pelayanan itu sudah ada kurang lebih 8 hampir 9 tahun dan belum didefinitkan. Dan saudara, anugerah Tuhan ternyata almarhum suami saya yang kedua itu merintis pelayanan dan saya gembala pertama yang ditabiskan bersamaan dengan gereja itu didefinitkan. Jadi menjadi gereja mandiri. Kita bilang begini, Tuhan luar biasa. Tuhan kita ini kalau mau jadi hamba Tuhan, tapi saya percaya karena Tuhan. Saya menikah hanya 1 tahun, 1 tahun 6 hari saudara. Kemudian almarhum suami saya meninggal juga karena seorang ASN. Dua-dua suami saya ASN dan hamba Tuhan. Pendeta dan yang kedua ditabrak di Tinoor. Kalau almarhum suami saya yang pertama itu cuci darah gagal ginjal 3 tahun 9 bulan saya mendampingi dan luar biasa saya melihat banyak mujizat pertolongan Tuhan. Dan akhirnya Tuhan bawa saya jadi hamba Tuhan. Untuk mau jadi hamba Tuhan, mau sekolah Alkitabnya, tidak pernah terpikirkan saudara. Apalagi mau sekolah teologi. Saya ambil di Sekolah Tinggi Alkitab Batu Malang, Beji. Tapi karena COVID saya tidak selesaikan di sana. Karena waktu itu almarhum papa saya mendampingi saya di Manado. Jadi papa saya kasih tinggal rumah di Makassar demi menjaga DP anak yang tua. Kami 3 bersaudara, jadi saya orang Siau dipanggil Akang dan papa mendampingi saya 5 tahun sampai Tuhan panggil. Dan saya percaya bahwa saya bangga memiliki orang tua semua anugerah Tuhan bagi saya. Dan menjadi contoh teladan dalam kehidupan saya untuk melayani Tuhan. Sampai terakhir sebelum saya jadi gembala papa saya bilang begini. Kalau melayani Tuhan itu layani sungguh-sungguh. Dan ingat baik-baik. Jangan pernah mundur dari pelayanan yang ada. Papa saya bilang begini. Saya ini contohnya. Karena biasa toh orang banyak yang cemburu begitu. Ada yang iri hati. Papa saya orang yang tegas, vokal dan dari beliau juga saya belajar banyak dan luar biasa dia bilang begini, kita ini hampir mati karena tinggalkan pelayanan, dengar kata orang, dengar kata manusia, kita bikin surat cinta dan kasih
untuk mundur dari pelayanan yang ada. Dan saudara, waktu itu papa saya seorang pelayan, kemudian ketua sinode datang di rumah sakit, kemudian dia bawa itu surat. Papa saya cerita, dia bawa itu surat dan dia bilang begini, ini surat ini tidak boleh ada sebenarnya. Karena surat ini jadi papa saya sakit. Akhirnya itu ketua sinode dia robek surat itu dan dia bilang begini, kembalilah dalam pelayanan. Tapi ya melewati proses saudara. Cuci usus hampir mati. Dan papa saya bilang begini, jangan main-main dengan Tuhan. Kalau dalam pekerjaan Tuhan, dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, itu urusannya bukan dengan manusia, tapi dengan Dia Sang Gembala Agung pemilik kehidupan. Amin. Luar biasa. Dan saya percaya bahwa ya singkat cerita, karena COVID saya tidak selesaikan di STAB, kami bertiga, saya, papa dan anak saya di rumah Manado. Kemudian akhirnya kami diskus bersama, kemudian saya bilang kalau begitu nanti kasih selesai Jo di Manado. Dan puji Tuhan, saudara, satu hal bahwa ketika saya lulus di Sekolah Tinggi Alkitab Ginosko untuk strata 1, saya pindah dari STAB Batu Malang ke STA Ginosko itu, papa saya tidak lihat saya waktu wisuda. Tapi ketika saya mau ujian meja, papa saya lagi sementara sakit di rumah sakit Advent. Waktu itu saya memilih sudah mau ujian. Bapak Ibu Saudara, saya sudah mau ujian waktu itu skripsi, kemudian saya telepon dosen pembimbing saya. Kita bilang begini, kita tahun depan Jo baru mau ikut ujian skripsi. Ih, kayak apa begitu? Kita bilang gini, kita mau jaga kita papa di rumah sakit. Nyanda. Harus semangat tetap ini. Saudara, jadi saya sebagai adik saya yang kedua di Kalimantan Utara, kemudian yang bungsu ada di Makassar. Dia jaga Blenggok, jaga rumah di Makassar. Dan saya mendampingi papa saya, singkat cerita 1 minggu sebelum mau ujian, mendampingi di rumah sakit dan saya berdoa. Papa saya kelas 1, jadi dirawat kamarnya itu ada 2 tempat tidur. Jadi papa saya, kemudian saya berdoa, Tuhan jangan Jo ada 1 sini supaya kita boleh kerja, itu tugas. Dan Tuhan menjawab doa luar biasa. Selama papa dirawat, saya jaga kerja. Kan biasa suster-suster itu jaga cek-cek kalau malam. Jadi tidak boleh pakai listrik di rumah sakit. Kecuali kalau colok handphone. Kalau untuk yang mau kerja-kerja begitu nih boleh. Jadi saya kerjanya itu jam 12 malam sampai jam 3, jam 4 pagi. Saya kerja, kemudian habis itu sambil lihat mendampingi papa. Singkat cerita, saya ujian meja saudara, papa saya sudah tidak ada. Jadi setelah saya dan sampai saya juga di wisuda, makanya waktu papa saya meninggal saya masih tahan karena saya masih mau harus ujian meja. Saya bilang saya harus ujian meja karena ya sebelum papa saya bilang dikuburkan, dia mau lihat bahwa anaknya ujian STH. Saya tidak pernah terpikirkan dulu untuk sekolah teologi, tapi itu Tuhan. Bahkan sekolah Alkitab nyanda, saudara. Dan saya masuk di sekolah Alkitab Languan 9 bulan, tapi tidak 9 bulan karena COVID juga. Jadi kami ini ya ibu yang di depan bersama dengan saya, teman seangkatan, kami adalah angkatan COVID, angkatan 75. Jadi angkatan yang prematur, biasa 9 bulan, tapi kami hanya 7 bulan. Tapi luar biasa Tuhan menolong, amin. Puji Tuhan, mungkin terlalu panjang saya punya introduction dan pengenalan. Tapi kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, dalam Injil Matius pasal yang ke-15, ayat yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-28.
Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai ayat yang ke-28, firman Tuhan, Lembaga Alkitab Indonesia memberi perikop judul Perempuan Kanaan yang Percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus saja kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Haleluya. Saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan, keluarga gembala, keluarga Pastor Yoksin, ini so jadi kayak keluarga. Apalagi orang Sangir bersama dengan istri. Dan saya percaya bahwa tadi berbincang 2 tahun lalu kami bertemu dan ini baru baku dapat lagi padahal seputaran Sulawesi Utara. Tapi karena kesibukan, tapi saya percaya bahwa semuanya untuk Tuhan. Saudara kasih Tuhan, kalau kita lihat ini bagian pertama pada ayatnya yang ke-21, yaitu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Ada perempuan Kanaan yang datang. Dia itu perempuan non-Yahudi dari Tirus Sidon. Dia ini adalah secara budaya, secara tradisional bahwa dia dianggap asing atau musuh bagi bangsa Yahudi. Dia ini perempuan bangsa Siro-Fenisia. Dan saudara kasih Tuhan, dia datang kepada Tuhan. Firman Tuhan pada ayatnya yang ke-22, dia berkata bahwa, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Saya percaya bahwa seorang ibu, seorang wanita ketika melihat anaknya sangat menderita karena kerasukan setan, pasti berusaha untuk mencari pertolongan. Amin. Berusaha untuk bagaimana caranya supaya anaknya ini terlepas dari penderitaan. Saya percaya bahwa tidak ada seorang ibu yang meninggalkan anaknya. Ya, kecuali sekarang ini ada ibu-ibu yang tidak takut Tuhan. Atau ada yang gangguan NPD. Itu biasa bagi wanita-wanita. Tapi saya percaya bahwa kisah ini mau mengajarkan kita bahwa seorang ibu pasti mempunyai hati nurani. Karena apa? Dia merasakan hubungan erat dengan anak yang dikandungnya. Amin. Dia pasti merasakan hubungan intim dengan anak tersebut. Karena apa yang dimakan juga dikonsumsi anaknya. Dan saya percaya bahwa hubungan seorang ibu dan anak itu sangat dekat daripada ayahnya. Dan karena itu Alkitab dengan jelas berkata pada ayat yang ke-22, ibu ini percaya bahwa datang kepada Yesus yang sanggup untuk menolong anaknya, yang sanggup melepaskan anaknya dari ikatan, dari penderitaan yang ada, yaitu kerasukan setan. Saudara kasih Tuhan, kalau lihat orang kerasukan setan, biasa mereka sampai tidak tahu diri, terbanting-banting, bahkan mereka sampai ada yang buka baju.
Tuhan percayakan saya ketika dalam pelayanan, saya pergi ke satu daerah di Minut sana, di desa Kaleosan, saudara. Di desa Kaleosan. Dan di sana dalam pelayanan itu, mereka gerejanya besar. Ada gereja A, gereja B, gereja C. Tapi saya percaya bahwa orang-orang di dalamnya ini setengah percaya Tuhan dan setengah percaya kepada hal-hal mistik. Sehingga di sana mereka masih terikat dengan kuasa kegelapan. Satu kali saudara saya diminta ditelepon untuk berdoa untuk orang yang sakit. Ketika saya datang sebelumnya, ternyata ada orang yang sudah datang, yang mau mengobati orang yang sakit itu. Kemudian di meja itu saudara ada parang, ada pisau, ada benda tajam, kemudian ada air minum 1 botol aqua yang 1,5 liter ada di meja. Kemudian saya katakan ini buat apa? Dorang bilang, oh nyanda ini tadi ada. Kemudian dorang ambil singkirkan. Kemudian ada satu yang manggil saya, yang saya sudah kenal dan saya tanya sama dia. Jawab ini untuk apa? Kemudian dia katakan bahwa tadi dorang ada panggil itu om, kemudian dikasih. Ini kata untuk air untuk diminum, kemudian ini, kok ini pedang mau potong pas apa? Gitu bang. Ya enggak tahu dorang ada dibilang apa. Kemudian singkat cerita saya bilang begini bahwa saya mau berdoa, tapi harus percaya sungguh kepada Tuhan. Dan yang kedua, kalau panggil orang lain, maksudnya pergi ke orang pintar, kan berarti dia orang bodoh. Tuh kalau yang pergi orang pintar itu orang bodoh. Kita bilang kalau pergi orang-orang yang tidak jelas, yang pergi di sana itu dia kurang berdoa langsung sembuh. Kita bilang, ya enggak usah panggil kita, pergi Jo Pak. Karena kalau percaya Yesus harus percaya Yesus. Dan saya kasih perumpamaan. Kita bilang begini, kayak ini gelas. Kita bilang ambil air isi di gelas. Kemudian saudara kasih Tuhan, saya ambil sesuatu untuk mengotori gelas itu. Kita bilang begini, ini air kotor di dalam gelas ini. Kemudian kita bilang begini, kita mau buang air ini, kemudian kita isi air yang baru. Ini gambaran bahwa kehidupan orang-orang yang belum sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, yang sakit mau disembuhkan oleh Yesus, karena itu harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Nah ini saya datang sebagai alat Tuhan, saya bukan Tuhan. Saya hanya alat, hanya berdoa untuk saudara kalau percaya bahwa saya akan mengeluarkan setiap hal yang tidak baik dari diri saudara. Kemudian akan diisi baru, diisi ulang dengan air yang baru oleh pekerjaan Roh Kudus. Saya katakan seperti itu. Singkat cerita, saudara kasih Tuhan, akhirnya mereka berbincang-bincang. Yang sakit ini seorang ibu. Dan saya katakan, bilang sama keluarganya. Kemudian mereka setuju. Biasa orang kalau mau sembuh begitu. Tuh apa saja. Orang kalau lagi sakit, semua mereka akan lakukan untuk mau sembuh. Benar? Jadi iya saja. Tapi kita bilang dengar, kita bilang. Kalau setengah-setengah percaya, mujizat enggak terjadi. Karena apa? Semua dari kita pribadi. Amin. Karena itu saya katakan, mari kita bersatu hati berdoa. Dan singkat cerita, ya ibu itu dijamah, dipulihkan oleh Tuhan. Jadi saya mau katakan bahwa ya keluarganya dan akhirnya keluarganya juga kami layani. Dan saya percaya bahwa tidak ada kuasa lain selain kuasa dalam nama Yesus. Kalau saya Tuhan panggil untuk melayani Tuhan, saya percaya itu anugerah Tuhan. Saudara melewati proses yang tidak gampang. Kalau saudara saya mau bersaksi, tidak cukup saudara. Tuhan pebai luar biasa. Tuhan itu ajaib.
Saya bilang begini, Tuhan, Engkau Allah yang terlalu dahsyat dalam kehidupan saya. Saya bilang kepada Tuhan awal-awal saudara ketika saya di Manado baru 1 tahun. Saya belum kenal jalan-jalan kemana, tapi sekarang saya tahu saudara. Kalau ini mau pergi Wanea Plaza saja dulu kita coba antar dulu mau pergi di sana. Nggak tahu saudara, padahal cuma dekat kalau dari Bumi Nyiur itu. Ini. Dan saudara, saya bertanya bahwa kenapa Tuhan panggil? Kemudian kenapa kita jadi hamba Tuhan Gembala Sidang? Tuhan tahu kita hidup, kita bilang begini, melayani Tuhan Jo. Sama kayak almarhum suami saya yang pertama, dia waktu jadi gembala tadi saya katakan, kita bilang begini, Dir, boleh ada kerja lain? Kemudian dia tanya ke kita gini, Dir, enggak mau melayani Tuhan? Sudah, nanti kita tongkat-tongkat, kita topang-topang, saudara kasih Tuhan. Jadi kita bilang gini, sudah gampang. Kalau jadi gembala kita lihat begini, sudah nanti kita topang, kemudian kita bilang sama suami saya, kita biar nyapu gereja, biar Jo, jangan jadi gembala. Kita bilang begitu. Dulu saya punya pemahaman begitu saudara, saya kasih tahu kepada suami saya. Kemudian dia bilang gini, dia tidak mau melayani, kita bilang biar Jo nanti kita topang. Tapi benar saudara, apa yang saya bilang itu yang saya harus lakukan. Karena apa? Itu saya berkomitmen, bukan dengan suami saya saja, tetapi dengan Tuhan yang melihat saya. Jadi ya kalau tadi saya baca di yang flyer dengan yang dikirim Pastor Yoksin, ada kafe jam 9, kemudian jam 10 baru ibadah. Jadi tadi ada di depan. Saya teringat waktu di Ternate, saya berbuat hal yang sama kepada jemaat. Dan saya bilang kepada suami saya nanti semua urusan-urusan saya yang atur dan tinggal pelayanan. Dan itu luar biasa saudara kasih Tuhan. Kalau saya ada itu untuk melayani Tuhan, semua apa yang kita beri bagi Tuhan, bukan manusia yang akan membalas, tapi Tuhan yang akan membalas. Amin. Lanjut saudara kasih Tuhan. Ketika perempuan Kanaan ini, dia yang tidak pantas sebenarnya datang, tapi dia percaya bahwa satu yang dapat menyembuhkan anaknya adalah Yesus, anak Daud. Karena itu pada ayat yang ke-23 selanjutnya dikatakan bahwa Yesus sama sekali tidak menjawab. Tidak ada respon. Dia keep quiet. Gak ada satupun kata yang keluar dari mulut Yesus. Saudara bayangkan. Kalau kita berdoa kemudian Tuhan hanya berdiam saja. Ini kenapa Tuhan? Sama kayak kita dulu. Tuhan kenapa kita jadi gembala sidang awal-awal? Akhirnya saudara. Saya 3 tahun lebih dalam pergumulan itu, kita bilang begini, kenapa kita kasih orang lain Jo? Kita berpikir bahwa kita nanti mau kerja untuk di private penerbangan swasta, karena dari penerbangan internasional, Silk Air 8 tahun, kemudian domestik ada beberapa penerbangan yang saya kerja dulu, jadi saya berpikir bahwa saya menjadi wanita karir. Jadi a career woman, tapi ternyata rencana Tuhan bukan seperti apa yang kita rencanakan saudara. Tapi saya percaya bahwa Tuhan melihat hati kita untuk bagaimana kita mau taat, kita mau tunduk kepada Tuhan. Memang Tuhan tidak langsung menjawab, tapi satu kali saudara kasih Tuhan. Ketika saya berdoa saya bilang sama jemaat, kita tahu ternyata kenapa Tuhan pilih kita. Kita bilang begini, Tuhan kita gak sempurna. Kita kalau mau pimpin orang, pimpin jemaat, aduh mendingan kita pimpin karyawan di mana-mana daerah, ratusan karyawan itu lebih bagus saya pimpin. Itu pikiran saya. Karena apa? Mau jadi career woman, mau jadi wanita karir. Tapi Tuhan mengubah perspektif saya, cara pikir saya, cara pandang saya. Untuk ikut cara pandangnya Tuhan. Bagaimana Tuhan berkarya dalam kehidupan saya. Tuhan mengubahkan saya saudara, aduh memang dia ajaib luar biasa. Saya lihat kehidupan papa saya, dia mau temani saya 5 tahun. Saya lihat anak saya dengan
Saya diproses Tuhan luar biasa. Saudara tahu, memang dari atas, memang sampai melayani Tuhan, memberi diri bagi Tuhan harus dari nol. Kita bilang gini, Tuhan kenapa kita sampai diproses memang dulu tak ojo-ojo saudara. Mesti dari nol memang, tak injak-injak begitu. Tapi yang berharga tetap bernilai, amin. Apapun prosesnya saudara kasih Tuhan, tetap berharga. Coba kalau uang saudara injak uang 100.000, tetap nilainya 100.000, berkurang? Ya enggak. Memang dia so kucak, kalau diinjak so bagaimana DP bentuk, tapi tetap dia ada nilainya. Dan itu yang Tuhan proses dalam kehidupan saya, tidak gampang saudara kasih Tuhan. Salah satu saya mau bersaksi bahwa begini, ketika saya jadi hamba Tuhan, saya minta maaf, dijauhkan Tuhan gak ada maksud. Saya biasa karena kerja, saya menopang suami dalam pelayanan, dan saya memberi diri dan berkorban saudara. Jadi biasa seperti Tuhan bilang adalah lebih baik memberi daripada menerima. Kebiasaan itu untuk apa? Memberi dalam pekerjaan Tuhan, melihat hamba-hamba Tuhan yang ada, bahkan sampai di daerah kerusuhan. Saudara, gereja-gereja itu terbakar di sana. Dan ketika saya ada di sana, itu saya percaya bahwa melihat bahwa tidak ada tembok denominasi gereja-gereja. Ini bangun denominasi, pi kerusuhan sana, orang bakar gereja. Nyanda pilih ini gereja mana, ada orang bakar semua. Tapi itu proses saudara. Dan saya kaget, saya ditempatkan di sana, di Ternate seperti Pastor Yoksin bilang begini, ada di sana. Tapi karena Tuhan punya rencana dalam kehidupan saya juga ngeri, tidak ada gereja, nyanda ada bentuknya gereja. Saya cari gereja di sana susah, karena apa? Sudah terbakar semua. Dan mereka kalau mau ibadah itu takut-takut awal-awal. Karena apa? Pasca kerusuhan. Pendeta-pendeta dibunuh, jalan-jalan itu saudara, kepala-kepala itu ada hamba Tuhan yang sudah pindah, yang berhasil pindah ke Manado, tapi belum lama dia sudah Tuhan panggil. Itu saudara, dia punya kepala dinilai 25 juta. Dia kata ke saya gini, panggilan saya Ebi ale tahu. Beta ini harus naik, kemudian lagi hamil, kemudian diungsikan naik truk. Dia bilang, Tuhan Yesus tolong. Naik truk sampai ke pelabuhan, kemudian mereka harus diungsikan ke Manado, saudara. Pendeta-pendeta yang ada di gereja Protestan Maluku, yang ada di Tidore Odo, sudah. Saudara, pala penggal semuanya. Memang nyanda ada. Di kerusuhan itu bukan hanya di Maluku, tapi Maluku Utara juga itu. Tapi bagian Kedaton Sultan Ternate itu yang nyanda. Karena apa? Di situ daerahnya Sultan. Mereka kalau mau ini berhadapan dengan Sultan. Makanya dibilang di situ daerah putih. Tapi yang sebelumnya dan daerah sampai ke selatan kota, memang mayat bergelimpang. Dan kalau saya ada di sana, saya bilang gini, Tuhan luar biasa. Dalam pergumulan tadi saya bilang begini, yang biasanya memberi kemudian menerima. Saudara pikir gampang? Kalau kita terima, kita merasa bahwa begini, harga diri Tuhan di mana? Biasa kasih sumbang gereja, biasa kasih ini, kemudian kita mau terima amplop. Ini saya jujur sama saudara. Sampai almarhum suami saya bilang begini, so hamba Tuhan, jadi terima Jo. Oh iya? Kok dia bilang sama saya, so bukan area manajer lagi. Itu ego saudara harus diturunkan. Itu bagi yang lainnya dia biasa. Tapi bagi saya itu pergumulan untuk saya pribadi. Untuk apa? Untuk ego saya. Yang biasa memberi, yang terbiasa untuk kasih. Kemudian kita mau terima. Enggak kayaknya begitu. Mari Tuhan proses. Dan banyak lagi kesaksian. Tapi saya percaya di tengah proses itu membuat saya menjadi pribadi yang sungguh mulai mengenal apa maksud dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Menjadi orang Kristen saja tidak cukup saudara. Hanya sekedar status di KTP.
Perempuan Kanaan ini bukan orang masuk orang Yahudi. Tapi saya percaya bahwa dia masuk dalam rencana Tuhan yang besar yang mau dinyatakan bagi kita. Di hari ibu ini kita melihat bahwa sungguh perempuan ini mau berusaha untuk datang kepada Yesus. Meskipun Yesus tanpa respon. Dia tidak menjawab. Artinya dia keep quiet. Mulutnya tertutup, terkunci, tidak menjawab apa-apa. Dan ayat yang selanjutnya kalau kita lihat saudara kasih Tuhan. Kemudian murid-muridnya juga. Dia bilang begini. Menghormati Yesus sebagai guru. Suruh perempuan itu pergi. Dia ikut-ikut orang kalau dia berteriak-berteriak. Udah baik. Yesus no respon. Kemudian murid-muridnya tambah lagi. Saya percaya ketika murid-murid bilang Pak Tuhan Yesus, perempuan kanan ini dengar nak? Dia dengar. Dia tahu bahwa apa dia akan disuruh diusir. Tapi saudara kasih Tuhan, pada ayat yang ke-24 Yesus menjawab, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Saudara kasih Tuhan, ini yang saya mau katakan. Tadi identitas perempuan ini. Ini yang sebenarnya tidak layak, tidak masuk dalam bagian keselamatan. Yesus harusnya untuk apa? Untuk menyelamatkan umat Tuhan, umat Israel, umat pilihan Tuhan. Karena perempuan Kanaan ini tidak termasuk, saudara. Tapi kita lihat pada ayatnya yang ke-25. Lanjut teks berikutnya. Yang kedua, saudara kasih Tuhan, perempuan itu dia ayatnya yang ke-25 katakan bahwa dia mendekat dan menyembah Yesus sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Saudara kasih Tuhan, perempuan Kanaan ini dia merendahkan hati. Dia ada kerendahan hati untuk apa? Menyembah Tuhan. Saudara, banyak orang Kristen yang ketika memuji menyembah tapi firman Tuhan berkata hatinya jauh daripadaku. Sesungguhnya penyembahan itu adalah keluar dari hati kita. Penyembahan itu keluar dari hati kita yang memiliki kerinduan besar kepada Tuhan. Karena kita bersyukur buat segala yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan. Sikap perempuan itu mendekat dan menyembah dia. Kemudian saudara kasih Tuhan. Perempuan ini, dia memiliki sikap yang apa? Menyembah Tuhan. Dia kalau dipikir bukan orang Yahudi, bangsa Sirofenisia. Tapi dia menyembah Tuhan. Dia mendekat kepada Tuhan. Ada tantangan pergumulan. Tadi dia apa? Tuhan Yesus gak jawab, Tuhan Yesus tidak kasih respon. Kemudian murid-muridnya bilang gini, suruh usir dia. Tapi saudara kasih Tuhan, Alkitab mencatat bahwa dia mendekat dan apa? Menyembah dia. Pergumulan masalah tidak menjauhkan dia daripada Tuhan. Tetapi pergumulan masalah membuat kita harusnya semakin mendekat kepada Tuhan. Katakan amin. Karena apa? Pergumulan masalah itu adalah proses dalam kehidupan kita. Tuhan mau bentuk hidup kita. Menjadi gereja yang tangguh di akhir zaman. Menjadi ibu-ibu, wanita-wanita yang tangguh di akhir zaman ini. Karena apa? Ini zamannya sudah berbeda. Di ujung ini akhir zaman. Untuk menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita harus mempersiapkan diri kita. Kita mengalami proses Tuhan untuk apa? Hidup kita dibentuk oleh Tuhan.
Adakah tantangan masalah menjauhkan kita daripada Tuhan? Sudah mulai malas berdoa. Ketika pagi sudah tidak ada mezbah yang dibangun untuk berdoa memuji menyembah Tuhan. Satu hal yang saya selalu katakan bagi jemaat bahwa hal yang penting ketika bangun pagi itu mari bangunkan keluarga dan bangun mezbah bersyukur kepada Tuhan. Karena itu yang penting, karena apa? Kalau kita bangun pagi dengan nafas hidup yang Tuhan kasih. Bahkan siapkan waktu untuk Tuhan untuk baca Alkitab. Bukan hanya berdoa, memuji, menyembah, tapi baca. Saya katakan malam juga begitu. Memang lelah dari kerja, tapi Tuhan gak pernah lelah sama kehidupan kita. Amin. Dia mau menyelamatkan kita. Nah saudara kasih Tuhan. Perempuan Kanaan ini luar biasa. Kenapa saya katakan bahwa dia tidak menyerah. Dia terus mendekat kepada Tuhan dan menyembah dia. Lanjut saudara, kemudian Tuhan Yesus baru meresponi. Tuhan Yesus bilang gini, ini enggak pantas, mau kasih roti dan buang kepada anjing. Karena roti ini disiapkan untuk anak-anak. Maksudnya roti ini, berkat ini dipersiapkan untuk apa? Untuk umat pilihan bangsa Israel. Bukan dia, karena dia bukan Yahudi. Dan Tuhan Yesus menyamakan dia seperti anjing. Nah, saudara kasih Tuhan, kalau bahasa aslinya anjing itu kunariois atau kunarion, itu berarti a house dog, anjing peliharaan. Anjing peliharaan ini. Jadi bukan anjing liar jalanan yang najis. Nah, ini kiasan yang Tuhan Yesus mau sampaikan bahwa membedakan umat Tuhan dengan yang orang luar, yang bukan Yahudi. Nah, ini. Jadi mungkin kita kalau baca kita begini, waduh memang Tuhan Yesus kan kasar sekali. Tapi saudara kasih Tuhan. Ini yang Tuhan mau bilang kepada kita semua. Bahwa berkat itu bagi anak-anak Tuhan. Tetapi iman perempuan ini sungguh luar biasa, saudara kasih Tuhan. Coba kalau sekarang ini ada yang bilang begini, kata binatang tadi saudara, doh memang. Saya pertama kali waktu datang di Manado, ada tetangga saudara kasih Tuhan. Kita baru tinggal 2 hari, waktu itu pindah di Manado. Kemudian kita ingat sekali, kita bangun pagi mau siapkan breakfast. So 2 hari ini hari kedua. Kung kita dengar tetangga ini, memang maki-maki saudara. Mama ini, papa ini, odo. Kalau saudara kasih Tuhan, itu kita pikir, itu di rumah situs toh Kang. Ada lagi di rumah sana lagi kita dengar. Oh haleluya. Saya mau katakan saudara, saya bilang gini, di rumah kita di Makassar nyanda ada begini. Karena kalau suka maki, itu jadi kebiasaan. Dan orang Manado ini kan gampang sekali begitu. Ada suka-suka bamaki begitu. Kita bilang coba berani dulu di sekolah minggu di rumah kami. Di teras depan, di samping ada di bawah pohon jambu. Di ruang kami, ruang tamu. Ada 3 kelas sekolah minggu dulu. Opa saya dulu kalau ada anak-anak teman-teman kita yang bamaki, bahasa Makassar. Dulu kecil-kecil begitu. Pas di samping kiri rumah dulu ada pohon rica. Tapi opa ambe kong dia masuk di ruang sekolah minggu. Dia dapat dengar. Kan kalau orang bamaki yang biasa bamaki langsung memang buca rica. Kita paling ingat sekali. Kita bilang begini, dorang ini bamaki. Dorang bilang, dorang pe anak-anak ini binatang-binatang. Kong dorang berarti dorang pe papa mama kan binatang. Kalau dorang bilang DP anak binatang.
Ini saudara. Itu mulai marah, tersinggung. Tapi perempuan Kanaan ini saudara kasih Tuhan, ketika Yesus bilang begini, tidak pantas saudara kasih Tuhan. Tapi perempuan ini dia bilang kepada Tuhan, benar Tuhan. Memang nyandak pantas kita. Yang berikutnya, slide yang berikut. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ada keyakinan bahwa sedikit saja kuasa Tuhan sudah cukup untuk membuat mujizat. Amin. Dia yakin sungguh. Meskipun dia disamakan dengan a house dog, dengan anjing. Tetapi sesungguhnya dia tahu bahwa dia perlu Tuhan. Apapun kondisi dia perlu Tuhan. Dia tetap cari Tuhan, dia tidak menyerah. Saudara kasih Tuhan, amin. Dan saudara, kemenangan iman terjadi. Yesus menjawab dan berkata, hai ibu besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Adanya jawaban doa karena seketika itu juga anaknya sembuh. Artinya terlepas dari ikatan setan, dari kerasukan setan. Kerasukan setan ini ikatan setan kepada anak itu. Jangan suka pakai baju gambar-gambar the devil dan yang lain-lain. Apalagi barong yang di Bali. Itu kalau pelayanan okultisme dia bisa pindah, itu media. Patung-patung itu benda-benda mesti ditahirkan. Karena kadang-kadang kita nggak tahu itu ada isi ikannya enggak. Tapi saya mau katakan bahwa oleh kasih kemurahan Tuhan dalam pelayanan okultisme itu, bahwa itu juga jadi media, sarana. Jadi kalau berdoa orang mau lepas dari kuasa setan, jangan ada pelayan-pelayan yang sekeliling yang pendoa pakai baju-bajuin. Karena apa, itu jadi media, pindah ke situ. Singkat cerita, kenapa kami ada di gereja IFJFGC, karena waktu itu awal-awalnya itu Pastor Evert waktu itu di situ, di Makassar. Dan adik saya, dia memegang ilmu tujua di kota Makassar. Dan luar biasa Tuhan lewat pelayanan yang ada di FJFGC, akhirnya berdoa, saudara, tidak satu kali berdoa, dia ilmu tujua. Jadi 7 kali dilepaskan, termasuk dilepaskan oleh papi almarhum Pastor Vicky tanpa tonda juga. Nah ini yang dari situ kan belajar. Nah saudara kasih Tuhan, menjadi wanita, saudara, di hari wanita saya percaya menjadi perempuan yang sungguh-sungguh seperti perempuan Kanaan ini. Saya mencatat bahwa ada beberapa hal yang pertama adalah dari seorang wanita, seorang ibu. Seorang ibu yang memiliki kasih. Amin. Haleluya. Karena kasihnya kepada anaknya sehingga ia berusaha agar anak perempuannya sembuh dari penderitaannya. Dan yang kedua, saudara kekasih Tuhan, seorang ibu yang sabar. Meskipun ia mengalami tantangan, tidak direspon, tidak diindahkan oleh Yesus, bahkan akan diusir oleh murid-murid Yesus, ia tetap sabar dan tenang. Saudara kasih Tuhan, menjadi wanita tangguh, wanita yang tidak tergoyahkan, itu kita harus terus bertahan. Karena apa? Kalau lihat dari prinsip penciptaan, wanita itu dari tulang rusuk. Jadi dia lebih kuat. Karena itu dia menjadi penolong, penopang di dalam tengah keluarga. Dan yang ketiga, saudara kasih Tuhan, pelajaran dari seorang ibu. Seorang ibu yang tidak mudah menyerah. Pengorbanan seorang ibu bagi anaknya yang sakit dan menderita.
Meskipun ia disamakan dengan anjing, tapi ia tidak merasa tersinggung, diremehkan. Dia tidak marah, saudara. Bahkan dia tidak merasa bahwa harga dirinya terinjak. Karena dia tahu bahwa dia tidak boleh menyerah karena anaknya. Amin. Dan yang keempat, saudara kasih Tuhan, seorang ibu yang memiliki besar iman. Saya percaya bahwa di hari Mother's Day mengingatkan kita sebagai ibu-ibu. Ada quotes yang saya bikin bahwa menjadi seorang ibu tidaklah mudah, butuh pengorbanan waktu, tenaga dan tanggung jawab. Tetapi semua pengorbanan itu diperhitungkan Tuhan. Amin. God sees itu. Tuhan melihat semuanya itu. Tuhan memperhitungkan semua yang kita lakukan, saudara kasih Tuhan. Karena itu di hari ibu, mari kita menjadi ibu-ibu yang tangguh. Menjadi ibu-ibu yang menjadi penolong, ibu-ibu yang memiliki kasih, ibu-ibu yang sabar, ibu-ibu yang tidak mudah menyerah. Saudara, akhir zaman ini banyak hal yang akan terjadi. Tetapi saya percaya bahwa karena firman Tuhan akan digenapi sampai masa Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Karena itu biarlah kita terus menjadi ibu-ibu yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Happy Mother's Day bagi ibu-ibu yang ada di FGC Tondano. Tuhan luar biasa. Tuhan hebat, Tuhan ajaib. Haleluya, puji Tuhan. Mari saya mengundang kita semua bangkit berdiri.